Berikut ini saya akan menjelaskan bagaimana menyisipkan atau menciptakan tabel ke dalam dokumen kita. Saya letakkan kursor di sini dan kita ketikkan ini ya, judul dari tabel kita. Saya pilih menu insert dan saya pilih icon tabel, yaitu untuk menyisipkan tabel ke dalam dokumen ya, ke dalam dokumen kita. Klik. Kemudian saya tentukan di sini 3 kolom ya, dengan 3 baris. Klik, maka akan disisipkan sesuai pengaturan yang kita lakukan. Saya ketikkan di sini kode ya. Kemudian untuk berpindah ke kolom selanjutnya, kita bisa menekan tombol tanda panah di keyboard ya, atau kita bisa menekan tombol tab di keyboard, atau kita bisa langsung memindahkan kursor dengan mengklik secara langsung di area yang ingin kita pindahkan. Klik, kemudian ketik penjualan dan rata-rata. Selanjutnya saya masukkan di sini ya, TP. Untuk menambah baris, kita bisa menekan tombol tab di keyboard ya. Kita letakkan di akhir baris ini, kemudian kita tekan tombol tab di keyboard, maka akan ditambahi baris baru. Atau kita bisa memasukkan baris baru dengan cara arahkan ke menu layout, kemudian kita pilih insert below ya, yaitu untuk menambah baris baru secara langsung di bawah baris yang dipilih ya. Kita klik, maka akan ditambahi ya. Kemudian saya akan menyisipkan baris baru di bawah baris TP ini ya. Saya seleksi, kemudian saya klik menu ini insert below, menyisipkan baris baru di bawah baris yang dipilih ya. Dan saya ketik di sini FR, dan saya akan menyisipkan sini ya. Saya pilih di sini di atas DP ini saya ingin sisipkan baris baru ya. Kita pilih insert bob, yaitu untuk memasukkan baris baru secara langsung di atas dari baris yang dipilih, berarti di atasnya. Kemudian saya ketik di sini RC, dan selanjutnya saya akan menyisipkan kolom baru di sebelah kiri kode ya. Pertama kita seleksi ini, tanda ini timbul, klik, kemudian kita pilih insert left, yaitu untuk memasukkan kolom pada sebelah kiri dari kolom yang dipilih ya, atau diseleksi. Maka pada sebelah kirinya akan disisipkan kolom baru ya. Kita ketik nomor itu ya, tekan tanda panah untuk berpindah ke bawah. Kemudian di sebelah kode saya akan menyisipkan kolom baru juga ya. Kita pilih di sini insert right, yaitu untuk menyisipkan kolom baru pada sebelah kanan pada kolom yang dipilih. Maka akan diciptakan kolom baru ya. Kita ketikkan di sini nama barang. Kemudian di sini saya akan sisipkan juga ya baris baru pakai insert below. Dan pada penjualan ini saya blok. Kemudian saya pilih split cell. Kita klik ya, untuk membagi sel yang dipilih ke dalam beberapa sel baru. Kita klik. Di sini kita tentukan number of kolomnya 3 ya. Berarti dia 3 kolom diciptakan ya. Akan disisipkan 3 kolom dengan number of row 7. Kita lihat di sini, ini 1 2 3 4 5 6 7 pada kolom yang kita seleksi barisnya ya. Ini kita checklist merge cell before split ya, yaitu untuk penggabungan sel ya sebelum dipisah atau dibagi. Kita klik OK, maka akan disisipkan sel baru ya sesuai pengaturan yang telah kita lakukan pada 3 kolom dan 7 baris ya tadi. Kemudian di sini kita ketikkan Januari, kita singkat aja ya, Februari dan Maret. Baru di sini ada split table ya. Split table ini berguna untuk membagi tabel ke dalam 2 tabel ya. Tapi saya masukkan dulu itemnya dulu di sini. Nanti saya jelaskan. Ini saya tunjukkan ya penggunaan split table. Saya letakkan di sini. Kemudian saya pilih split table. Ya, maka tabel akan dibagi menjadi 2 tabel ya. Untuk mengembalikannya tekan tombol del di keyboard.
Selanjutnya saya akan menggabungkan kedua sel ini ya dengan cara kita seleksi dua baris itu, kemudian kita pilih menu layout, dan selanjutnya kita pilih merge cell ya. Di sini ada, yaitu untuk menggabungkan sel yang dipilih ke dalam satu sel. Kita klik di sini, maka akan digabungkan dari dua sel menjadi satu sel. Dengan langkah yang sama kita klik di sini merge cell ya. Maka akan digabungkan. Kemudian kita ketik di sini total. Kita gabungkan ya. Selanjutnya kita bisa mengatur ya. Misalnya di nomor ini pada menu layout ini ya, kita bisa atur alignmentnya, perataannya, yaitu untuk perataan di sini ada perataan kiri ya. Kita klik di sini tengah secara horizontal, ini kanan. Kalau yang ini dia tengah kiri, tengah-tengah, tengah kanan, bawah kiri, bawah tengah, dan bawah kanan. Kita pilih yang ini ya. Kita bisa melakukan pengaturan dengan menseleksi langsung di sini. Kemudian kita pilih ini. Maka dia akan diketengahkan ya secara vertikal dan horizontal. Ini tekan enter. Kemudian kita bisa atur dengan cara kita arahkan di sini ya. Maka akan timbul seperti ini ikonnya, baru kemudian kita klik tahan dan tarik ya, geser. Begitu juga ini. Bisa kita perbesar ya kolomnya, atau juga bisa kita perbesar tabel dari barisnya ya. Kemudian kita bisa juga memblok ini, misalnya saya contohkan ya, saya blok ini, kemudian saya pilih ini ya. Ini artinya mendistribusikan kolom, yaitu untuk mendistribusikan lebar kolom yang diseleksi sama ya diantaranya ya. Ini kan beda nih lebarnya antara kolom satu dengan kolom yang lain. Jika kita memilih ini distribute kolom ini, maka dia akan secara otomatis disamakan. Begitu juga dengan baris ya, kita pilih baris yang ingin disamakan, kemudian kita klik ini ya distribute row untuk menyamakan tinggi dari baris yang dipilih supaya sama, maka akan secara otomatis disamakan. Baru kemudian kita bisa memilih sini ya, ada auto fit content. Berarti ini berdasarkan lebar itemnya ya. Kita klik di sini, kita pilih auto fit window ya. Berarti berdasarkan lebar jendela ya. Di sini ada fixed column width sama dengan auto fit windows ya. Kita pilih auto fit window saja. Kemudian kita kembalikan di sini ya. Selanjutnya kita pilih ini tadi, dan kita bisa melakukan ini ya, saya blok di sini, kemudian saya pilih text direction, yaitu untuk mengubah arah teks di antara sel yang dipilih. Kita klik, maka akan tampil seperti ini. Klik, maka seperti ini. Klik, maka akan kembali seperti ini ya. Dalam hal ini saya contohkan seperti ini ya. Kemudian kita pilih pengaturannya tengah ya, dan di sini kita pilih ini agar sama. Setelah itu kita akan atur lagi ya. Di sini kita ketengahkan. Kemudian kita akan menjumlahkan ini ya. Kita bikin tengah ya. Akan menjumlahkan jumlah dari item-item ini ya dengan menggunakan formula. Klik di sini, baru arahkan ke formula.
Di formula ini akan timbul jendela formula ya. Di sini ada rumus sum above, artinya jumlahkan di atasnya. Karena kita klik di sini maka dia akan dijumlahkan yang di atas sini ya, angka yang di atas ya. Jika kita di sini berarti sum, kita ketik di sini left ya, maka dia akan menjumlahkan yang di sebelah kirinya. Bagaimana kalau misalkan menjumlahkan yang di sebelah kanannya? Berarti kita ketik right ya. Jadi disesuaikan. Karena ini di atas, kita ketik above. Kemudian klik OK ya. Ada number formatnya di sini, bisa kita atur di sini. Baru paste fungsinya sama tadi. Ini banyak fungsinya ya. Klik OK. Maka secara otomatis Wood akan menjumlahkan item ini ya. Item dari 30 sampai ke 15 ini akan dijumlahkan. Begitu juga dengan kolom Februari ya. Kita pilih formula sum above, oke. Baru kemudian formula sum above, oke. Kemudian untuk mencari rata-rata kita klik formula. Di sini di fungsi sum ini kita pilih fungsinya average ya untuk mencari rata-rata. Kemudian kita hapus ini sumnya. Baru kita ketik di sini karena dia itemnya di sebelah kiri, maka kita ketikkan berarti di sini left ya. Left. Klik OK. Maka dia akan mencari rata-rata dari 32, 35 dan 30 ya secara otomatis. Begitu juga dengan yang lainnya. Formula kita ketik di sini average. Kemudian kita bisa juga, misalkan saya blok di sini ya. Misalnya saya pilih convert text, yaitu untuk mengkonvert, mengubah tabel ini ke dalam teks. Kita pilih di sini ada tab, berdasarkan tabnya ya, memisahkan teks dengan tab. Kita klik OK, maka akan seperti ini ya. Kita kembalikan lagi ya. Kita klik icon undo untuk mengembalikan. Kita bisa juga blok ya, kita bisa pilih icon sort ini, yaitu untuk mengurutkan ya, mengurutkan teks atau mengurutkan data yang berbentuk numerik, data yang berbentuk angka. Ini kita bisa berdasarkan kolom 1, misalnya kolom 2 ya, berarti kolom 2 di sini berdasarkan kode. Klik OK, maka dia akan diurutkan ya berdasarkan kode. Kalau misalkan tadi kita sort berdasarkan kolom 1, maka akan diurutkan berdasarkan nomor ya, akan diurutkan kembali. Selanjutnya kita bisa melakukan pengaturan. Ini saya ketengahkan ya. Kita lakukan pengaturan di desain ya, di menu desain. Klik menu desain. Kita bisa memilih di sini formatnya ya, style tabelnya, tampilan dari tabel tanpa kita melakukan format ya. Kita bisa pilih, atau kita bisa melakukan misalkan di sini, ini kita ketengahkan lagi. Kita bisa pilih di sini ya, misalkan saya blok ini, saya arahkan ke desain, kemudian di shadingnya bisa kita atur ya, misalnya warna kuning bisa kita atur. Misalkan ini kita blok warna hijau, bisa kita atur ya.
Bisa juga menggunakan, kita klik di sini untuk menampilkan desain dan layoutnya. Bisa menampilkan tabel style yang disediakan oleh Office 2007 ya, untuk mempermudah kita. Kemudian di sini kita bisa menentukan bordernya. Misalnya ini button border, kita seleksi ya. Misalkan saya seleksi ini, saya tunjukkan, baru saya pilih border. Kita bisa tentukan button border ya, berarti border bawah dari yang kita seleksi akan dihilangkan. Ini ya, akan dihilangkan ya. Kita undo. Misalkan yang lain juga saya blok ini, arahkan border, misalnya no border, maka baris yang kita seleksi semuanya tidak mempunyai border ya. Kita undo. Ini tadi juga kita bisa dapat melakukan pengaturan dengan yang lainnya ya. Di sini ada border, banyak pilihan-pilihannya, ada button bawah, atas, ini kiri ya. Ini untuk mengembalikan semua bordernya, maka akan dikembalikan bordernya. Dan selanjutnya kita bisa pilih di sini line style, tampilan style, yaitu untuk mengubah jenis garis yang digunakan untuk menggambar barisnya ya, atau tepinya, tepi bordernya. Misalkan saya pilih ini. Di sini bisa kita tentukan ketebalannya ya, misalnya 2/4, ada yang 3. Baru kita klik icon draw table ya, klik icon draw table, maka kursor akan berubah menjadi pinsel. Kemudian kita klik pada baris yang ingin kita beri garis ya, draw table-nya. Klik di sini, tahan, geser, lepas, maka akan diberikan ini ya, line style sesuai dengan pengaturan yang telah kita lakukan. Begitu juga dengan yang lainnya. Klik, tahan, geser ya, lepas. Ini juga klik, geser, lepas ya. Klik, tahan mouse kirinya, baru geser, lepas. Begitu juga kita bisa melakukan pengaturan yang lainnya, misalnya yang ini ya, dengan mengaktifkan draw table ya, untuk menggambar border pada tabel. Kita pilih sini, klik, tahan mouse kiri, geser, lepas, maka akan diterapkan ya. Klik, tahan mouse kiri, geser, lepas. Begitu juga dengan yang ini ya, bisa kita atur. Klik ya, kalau dia klik langsung. Untuk menonaktifkan draw table, kita klik pada draw table, maka kursor akan berganti menjadi pointer kembali. Kemudian kita pilih di sini pada desain ya, ada eraser. Eraser ini berguna untuk menghapus border pada sebuah tabel. Klik di sini, aktifkan. Kemudian kita hapus di sini, mungkin yang ini kita klik di sini. Kemudian kita klik di sini, maka dia akan menghapus bordernya ya. Begitu juga dengan yang lainnya, kita bisa menghapus ya. Mungkin yang ini pun bisa kita hapus, bisa dihapus ya, tapi kita undo saja dulu. Untuk mengembalikannya itu dengan cara draw table, baru pilih lagi line style-nya ya, klik, kemudian klik untuk menonaktifkan pointernya. Kita ketengahkan ya, baru kemudian kita bisa juga menentukan warna dari colornya ya. Nah, bisa ditentukan warnanya.
klik untuk menonaktifkannya. Jadi begitu tadi cara menyisipkan tabel ya ke dalam lembar dokumen kita, dan cara melakukan pengubahan dan pengaturan dari tabel tersebut melalui menu desain dan menu layout. Kita bisa juga melakukan, misalkan di sini saya pilih ini ya untuk menseleksi icon ini, tanda ini ya untuk menseleksi keseluruhan tabel. Kemudian pada propertiesnya kita pilih bisa tengah ya, ada kiri penjajarannya. Dalam hal ini kita pilih tengah ya, kita klik OK. Perhatikan, maka tabel ini akan secara otomatis diketengahkan ya. Misalkan yang lain ya, saya contohkan supaya nampak perbedaannya. Left, OK, maka dia akan ke sebelah kirinya. Right, OK, maka dia akan sebelah kanannya. Atau bisa klik kanan ya, tabel properties, kemudian kita pilih center untuk mengetengahkannya. Jadi itu tadi mengenai cara menyisipkan tabel dan melakukan pengaturan tabel ya. Semoga dapat dimengerti untuk dapat diterapkan.